Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, saya yakin Ibu Bapak, saudara-saudari bukan pertama kali merayakan malam Natal, atau bukan pertama kali merayakan hari Natal. Sekurang-kurangnya ada yang 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, berpuluh-puluh tahun sudah merayakan hari raya Natal. Apakah itu misa malam Natal, ataupun juga misa Natal pagi atau sore. Dan saudara-saudari, kalau kita mengingat dan mengetahui apa yang terjadi dalam peristiwa Natal, benarlah bahwa kita perlu bersukacita dan bergembira. Benarlah bahwa kita perlu bersorak-sorai, memuliakan kebaikan Tuhan. Alasannya sangat jelas. Peristiwa Natal diyakini dan diimani bahwa saat itulah Allah yang jauh, Allah yang tidak kelihatan, tampak dan hadir dalam kehidupan manusia. Allah yang dirasa tidak kelihatan oleh manusia melalui peristiwa Natal menjadi tampak dalam hidup sehari-hari. Dan keyakinan itu, saudara-saudari, bukan tanpa dasar. Keyakinan bahwa Allah menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita sangat jelas digambarkan di dalam kitab suci. Secara istimewa malam hari ini Lukas menggambarkan kepada kita bagaimana Allah yang jauh itu hadir dan tinggal di dalam hidup manusia. Mari kita teliti satu persatu bagian-bagian dari Injil Lukas yang kita dengarkan. Entah sudah 10 kali, 5 kali, berpuluh-puluh kali kita baca dan dengarkan teks ini, tetapi di sana tersingkap betapa Allah itu memang hadir dan tinggal di dalam hidup manusia. Bagian pertama, saudara-saudari, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, dan semua orang yang berasal dari wilayah masing-masing pergi ke kotanya untuk mendaftarkan diri. Saudara-saudari, bagian ini sudah mengungkapkan kepada kita bahwa Allah menggunakan bukan hanya kelompok tertentu, bukan hanya bangsa tertentu untuk mewartakan bahwa perlu kehadiran Sang Penyelamat di dalam hidup manusia. Kehadiran Kaisar Agustus melambangkan dan menggambarkan bahwa semua bangsa mengambil bagian untuk menyerukan perlu datangnya Sang Penyelamat. Dengan Kaisar Agustus yang mengeluarkan berita itu, maka kepada kita sekalian pun diminta mengambil bagian untuk ambil bagian di dalam pewartaan mengenai Kristus, Putra Allah yang hadir dalam hidup manusia. Dan menarik, saudara-saudari, Maria dan Yusuf juga adalah bagian dari orang-orang yang kemudian mesti menunjukkan dan menghadirkan benar Allah menjelma menjadi manusia. Maka renungan pertama bagi kita adalah, apakah Anda, saudara-saudari, ketika merayakan Natal
dan juga dalam hidup yang biasa sehari-hari, Anda mengambil bagian, mau terlibat, mau berpartisipasi, menyampaikan kepada semua orang bahwa Allah sungguh hadir dan tinggal di dalam hidup manusia. Poin yang kedua, saudara-saudari, ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Saudara-saudari sekalian, gambaran seorang anak yang sulung bagi para pendengar Lukas adalah dia yang mempunyai hak istimewa. Dia yang diberi karunia, dia yang diberi hak untuk menyatukan orang-orang lain menjadi anggota keluarganya. Anak yang sulung yang mempunyai hak untuk menyatakan, dia itu keluarga saya, dia itu anggota keluarga saya. Maka kelahiran anak laki-laki yang sulung menjadi gambaran bagi kita bahwa Kristus hadir untuk menyatukan kita semua menjadi bagian dari keluarganya. Dia diberi hak, dia mempunyai anugerah untuk mengangkat kita menjadi bagian dari anggota keluarga Allah. Maka renungannya bagi kita adalah, apakah saudara-saudari mau dijadikan oleh Kristus sebagai anggota keluarganya? Apakah Anda mau mengambil bagian di dalam keluarga Allah? Mau menerima martabat yang kita terima dari Kristus untuk dijadikan sebagai bagian dari keluarga Allah? Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, bagian ketiga dari Injil, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka. Gambaran ini, ibu bapak, saudara-saudari, mengajarkan kepada kita bahwa kelahiran Kristus Putra Allah sungguh hadir di dalam hidup manusia. Dalam hidup yang paling sederhana pun, ia hadir dan tinggal di dalam diri kita. Dalam keberadaan yang biasa sekalipun, kita mampu menangkap dan merasakan kehadirannya yang membawa sukacita. Maka renungannya bagi kita adalah, apakah dalam hidup yang biasa sehari-hari Anda mampu merasakan dan mengalami Kristus yang hadir? Apakah dalam pekerjaan biasa sehari-hari, dalam hidup sebagai anggota keluarga di rumah, di dalam karya dan pelayanan kepada sesama, di dalam aktivitas yang biasa yang rutin sehari-hari, mampu merasakan dan menangkap kehadiran Tuhan yang menyelamatkan? Kalau kita mampu merasakan kehadiran Tuhan yang menyelamatkan dalam hidup kita setiap saat, maka kita akan menjadi orang-orang yang bersukacita dan bergembira, selalu bersorak-sorai dan memuji Tuhan, karena Allah sungguh datang di dalam kehidupan. Ibu bapa, saudara-saudari sekalian yang terkasih, merayakan Natal mengungkapkan kepada kita bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah itu sudah terjadi. Titus dalam bacaan kedua menyampaikan kepada kita tadi bahwa apa yang direncanakan oleh Allah untuk menyelamatkan manusia sudah terlaksana, sudah terjadi.
Maka mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, Ibu Bapak, Saudara-saudari, semoga dengan merayakan Natal, berkali-kali kita merayakan Natal, berkali-kali juga kita mengalami Tuhan yang datang menyelamatkan. Dan mudah-mudahan kita berani menjadi orang-orang yang mengalami kelahiran Kristus di tengah-tengah kita, membawanya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bawalah di tengah-tengah keluargamu, bawalah di dalam pekerjaanmu sehari-hari, bawalah dalam pelayananmu setiap saat, Putra Allah yang menjelma menjadi manusia. Semoga demikian.